Shalom anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga di cuaca yang panas hujan ya, semua tetap dalam keadaan sehat dan semua bisa menjaga kesehatan tubuhnya, oke? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih, penyertaan, pertolongan, bahkan Tuhan boleh memampukan kami hingga sampai saat ini menjadi anak-anak-Mu. Kami sangat bersyukur. Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong anak-anak-Mu supaya mereka dapat mendengarkan dengan baik, dapat duduk diam, bahkan dapat mengerti apa yang Miss Deborah sampaikan. Berkati juga Miss Deborah Tuhan, supaya dapat menyampaikan apa maunya Tuhan untuk dilakukan oleh anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mohon penyertaan Tuhan selama pemberitaan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, Miss Deborah mau tanya. Coba difikirkan ya, coba difikirkan. Apa saja keinginan kalian di tahun 2021 ini? Apa saja keinginan-keinginan kalian di 2021 ini? Coba diingat-ingat ya. Dari bulan Januari lalu sampai di akhir tahun ini, di bulan Desember ini. Apa aja sih kira-kira keinginan kalian tuh? Coba diingat-ingat. Oke, sudah ingat? Pertanyaan kedua. Seberapa banyak keinginan yang tidak terpenuhi? Seberapa banyak keinginan yang tidak bisa terpenuhi, tidak bisa dilakukan, tidak bisa terwujud? Coba seberapa banyak? Diingat-ingat, banyak nggak ya? Oke, pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir. Pertanyaan ketiga, sanggup nggak sih anak-anak tetap bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi keinginannya itu tidak terpenuhi? Sanggupkah kalian tetap bersyukur sama Tuhan ketika keinginan-keinginan kalian gak bisa terwujud, gagal, gak bisa terpenuhi? Sanggup atau tidak? Kalau sanggup, 2 jempolnya boleh ke atas. Kalau gak sanggup, sulit, susah, 2 jempolnya boleh ke bawah. Oke, pada hari ini kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu be grateful. Kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, be grateful, atau tetap bersyukur. Ketika harapanmu nggak terpenuhi, ketika rencana holiday sama keluarga gagal, ketika rencana ketemu sama teman-teman gagal, ketika rencana janjian untuk staycation sama saudara gagal, ketika kalian punya keinginan untuk ketemu teman-teman atau Mr. and Miss di sekolah gagal, atau ketika kalian menginginkan sesuatu tapi itu tidak bisa terpenuhi, apakah mudah untuk kita tetap bersyukur kepada Tuhan? Apakah bisa kita bilang, aku bersyukur Tuhan karena aku gak jadi jalan-jalan, aku bersyukur Tuhan karena aku minta iPad tapi gak dibeli-beliin, aku bersyukur Tuhan ulang tahunku tahun ini gak ada kue,
Gak ada perayaan, semua lupa. Aku bersyukur Tuhan. Mampu gak di saat-saat sulit seperti itu, anak-anak tetap bersyukur kepada Tuhan? Tidak mudah kan? Tidak gampang kan? Karena bersyukur itu adalah ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Bersyukur itu adalah ungkapan, sikap kalau kita berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi ketika harapan kita tidak sesuai kenyataan, ketika banyak rencana kita yang gagal, ketika keinginan kita tidak terpenuhi, sanggupkah kita berterima kasih kepada Dia? Bisakah kita tetap bersyukur, kita tidak bersungut-sungut, kita tidak mengeluh, kita tidak marah-marah, dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan? Sanggupkah itu? Oke, kita mau sama-sama belajar yuk dari firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ayo dibuka Alkitabnya. Dibuka Alkitabnya 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal yang kelima. Tesalonika perjanjian baru ya. 1 Tes pasal yang kelima ayat ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Kita baca sama-sama. 1, tetap di mute aja nggak apa-apa. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita semua anak-anak Tuhan. Emang gampang, Miss? Emang bisa, Miss? Bisa. Kita sama-sama belajar dari Rasul Paulus. Pasti anak-anak di sini tahu ya, siapa sih Rasul Paulus itu? Rasul Paulus adalah orang yang dulu banget benci sama Tuhan. Benci sama pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Tidak suka sama orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Tapi ketika dia bertobat, ketika dia memilih dan mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, dia menyerahkan 100% hidupnya untuk Tuhan. Terus apa hubungannya sama bersyukur? Tahu nggak sih anak-anak? Nggak mudah loh yang dulunya benci, terus mau nyerahin hidupnya. Ketika dalam pelayanannya, Rasul Paulus itu mengalami bertubi-tubi, berkali-kali hal yang sulit, hal yang tidak enak, hal yang sangat amat menyesakkan dada. Dalam pelayanan Rasul Paulus menyampaikan kabar keselamatan tentang Tuhan Yesus, menyampaikan kabar keselamatan tentang surga, menyampaikan kabar keselamatan. Rasul Paulus berkali-kali ditolak, dibenci oleh orang-orang yang dulu teman-temannya dia karena dia mengikut Tuhan Yesus. Dijauhi. Dia berkorban banyak sekali ketika dia mengikut Tuhan. Bahkan anak-anak, ketika Rasul Paulus mengikut Tuhan Yesus, dia diperlakukan dengan kasar. Kalau anak-anak baca ya, kalau anak-anak baca di 2 Timotius, di kitab 2 Timotius tentang pelayanan Paulus, dia bahkan dipukuli. Punggungnya itu dipukuli 40 kurang 1 kali, Alkitab katakan. Ketika dia didapati menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan, dia dipukuli 39 kali, punggungnya dicambuk 39 kali. Nggak hanya itu, ketika dia
pergi ke pulau-pulau lain, ke negara-negara lain yang harus menyeberang pulau, Rasul Paulus berkali-kali mengalami karam kapal, atau kapalnya itu nabrak batu, akhirnya kapalnya tenggelam, dan mengharuskan Rasul Paulus berenang atau terkatung-katung di tengah laut, berenang di tengah laut berhari-hari sampai dia mendapatkan daratan. Bahkan Rasul Paulus dipenjara dan dipukuli di penjara karena dia didapati menyampaikan kabar keselamatan tentang Tuhan Yesus. Sulit nggak? Sangat sulit. Mudah nggak? Tidak. Tapi di saat-saat seperti itu, apakah Rasul Paulus mampu bersyukur kepada Tuhan? Yes. Jawabannya iya. Rasul Paulus di saat-saat sulit, tidak enak, sakit, dia tanpa ragu, dia dengan yakin, dia dengan percaya diri, dia bilang, aku bersyukur kepada Tuhan, aku bersyukur kepada Allahku, aku berterima kasih kepada Tuhan. Paulus tetap bersyukur kepada Tuhan walau dia mengalami penyiksaan, beban, penolakan di tengah-tengah pelayanannya. Kok bisa, Miss? Kok bisa? Ada rahasianya ternyata. Ada rahasia kenapa Rasul Paulus ini bisa bersyukur dalam keadaan yang sangat sulit dan sangat tidak mudah. Rahasianya adalah Rasul Paulus tahu dan Rasul Paulus yakin ketika kondisi-kondisi itu, kondisi-kondisi sulit dia lewati, dia tahu Tuhan Yesus tetap beserta dengan dia. Allah tetap menolong dia. Dan Tuhan tetap memampukan dia melewati semua hal yang tidak enak itu. Itu yang menjadi pegangan Rasul Paulus, kenapa dia tetap bisa bersyukur dalam keadaan apapun, dalam kesulitan apapun, bahkan dalam kondisi yang benar-benar tidak enak. Itu kuncinya. Rasul Paulus tahu, Rasul Paulus yakin kalau Tuhan Allah tetap menolong, tetap menyertai, dan tetap memampukan dia, dan tidak meninggalkan dia sendiri. Pertanyaan Miss sama anak-anak, di tahun 2021 ini, berapa banyak sih kalian bersungut-sungut? Berapa banyak sih keinginan kalian yang tidak terpenuhi? Berapa banyak sih kalian bilang, aduh kok gini sih, aduh, karena semua tidak sesuai harapan, karena semua yang sudah dirancang, semua yang sudah kalian inginkan gagal. Berapa banyak keinginan itu tidak terpenuhi? Pertanyaan Miss selanjutnya, sudahkah kalian bersyukur ketika itu semua tidak sesuai keinginan kalian? Mampukah kalian berterima kasih Tuhan? Terima kasih. Walaupun semua tidak sesuai keinginan saya tetap bersyukur. Sudahkah kalian bisa melakukan hal seperti itu? Atau malah kalian bersungut-sungut? Kalian marah-marah atau uring-uringan? Atau bahkan kalian bad mood seharian? Karena keinginan itu tidak bisa terwujud. Atau bahkan kalian tidak sama sekali berpikir untuk bersyukur. Gak ada sama sekali kepikiran aku bersyukur, aku berterima kasih Tuhan. Atau bahkan gak kepikiran sama sekali untuk bersyukur atas penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa di tahun 2021 ini. Sudah ada di posisi mana kalian saat ini? Sudah bersyukurkah? Bersungut-sungutkah? Atau bahkan gak kepikiran sama sekali buat bersyukur sama Tuhan? Tahu gak sih anak-anak? Di tahun ini Tuhan Yesus itu sungguh amat baik
menyertai kita semua. Tuhan masih memberikan kesehatan, Tuhan masih mengizinkan kita sekolah dari rumah masing-masing, Tuhan masih menyertai keluarga kita sedemikian rupa. Tuhan masih mengizinkan kita untuk ada sampai saat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yuk kita bersyukur yuk sama Tuhan. Kita berterima kasih sepanjang tahun ini Tuhan masih menyertai dan menolong kita. Walaupun banyak hal terjadi tidak sesuai keinginan kita, kita harus tetap bersyukur. Karena Rasul Paulus katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ayo kita bersyukur kepada Tuhan. Kita dapat bersyukur kepada Tuhan dengan cara yang pertama, berdoa. Kita bisa ngomong banyak hal sama Tuhan. Yang kedua, kita bisa bersyukur kepada Tuhan melalui nyanyian, puji-pujian. Oleh sebab itu anak-anak, ketika beribadah, ketika Miss dan Mister minta menyanyi, ayo kita menyanyi sungguh-sungguh. Jangan cuma ngeliatin. Jangan pura-pura sibuk yang lain. Tapi kita menyanyi buat Tuhan. Karena kita dapat bersyukur kepada Tuhan salah satunya lewat nyanyian, pujian kita kepada Tuhan. Yang ketiga, kita dapat bersyukur kepada Tuhan dengan perkataan dari mulut bibir kita. Ketika kita tidak mengeluh, ketika kita nggak marah-marah, ketika kita nggak bersungut-sungut, tetapi kita mengucapkan kata-kata berkat. Tetapi kita mengucapkan hal-hal yang positif dari mulut kita. Itu salah satu bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kita dapat bersyukur kepada Tuhan melalui perbuatan kita. Ketika kita menaati perintah Tuhan, ketika kita mau menjadi anak yang baik, ketika kita mau menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada Bapak Ibu guru, kepada orang-orang di sekitar kita, ketika kita mau menjadi anak yang baik dan dengar-dengaran, itu adalah salah satu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kehidupan sama kita. Jadi kita gunakan hidup ini dengan melakukan hal-hal yang sesuai dan seturut dengan perintahnya. So, be grateful because God is good all the time. Tuhan itu selalu baik bagi kita. Marilah kita belajar bersyukur dalam keadaan apapun. Di masa-masa sulit sekalipun, marilah kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini, kita mau bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih dan bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang boleh mengajarkan kami lagi. Dalam kondisi keadaan apapun, kami mau berterima kasih. Kami mau mensyukurinya dan kami mau datang ke hadapan-Mu untuk bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, mungkin terkadang itu sulit. Mungkin terkadang itu tidak mudah. Mungkin kami belum terbiasa Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan akan memampukan kami melakukan itu semua. Tuhan akan mengajarkan kami melalui orang-orang di sekitar kami untuk kami bisa bersyukur kepada Tuhan. Untuk kami tidak mengeluh, untuk kami tidak bersungut-sungut, tetapi kami mau bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan, tolong anak-anak-Mu supaya firman Tuhan ini tidak hanya didengarkan atau diingat, tetapi anak-anak-Mu dapat melakukannya dalam kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.